Dibah lan den sunnaake opo wukufu zakarin ngadeke wong lanang walau sobian lan lamun bocah cilik senajan bocah cilik lam yahdur kang ora hadir opo goiruhu sakliyane wong opo goiruhu sakliyane sobi an yaminil imami saking kanane imam wa illa lan lamun ora ono saking kanane imam sunnah mongko den sunnaake lahu kedue imam opo tahwiluhu ngerubah makmum lil ittiba kronoh manut nabi mutaakhiron hale ngakhirake anhu saking imam qalilan mutaakhiron hale mundur anhu saking imam qalilan kelawan setitik bi an tataakhara kelawan nyento mundur opo asobiuhu dari jine zakar an akibi imamihi saking tumite imame makmum wa kharaja lan ngejabaake biz zakari kelawan wa kharaja lan kejaba biz zakari kelawan wong lanang sopo al ungsa wong wadon fatakifu mongko ngadeg sopo ungsa khalfahu ing dalem burine imam ma'a mazidi ta'akhurin sertane nambahe mundur fa injaa mongko lamun teko sopo zakarun wong lanang akharu kang liya ahroma mongko takbiratul ihram sopo zakar akhor an yasarihi saking kiwane zakar akhor wayata akharu lan mundur sopo zakar akhor qalilan kelawan setitik summa ba'da ihramihi tumule ing dalem sakwise takbiratul ihrami zakar akhor ta'akhoron mongko mundur sopo zakar akhor ta'akhoro mongko mundur sopo zakar akhor anhu saking imam nadeban kelawan sunnah fi qiyamin ing dalem ngadeg au rukuin utawa ruku hatta yasiro sehingga dumadi sopo zakar akhor iku sofan saksof waraahu ing dalem burine imam wa wukufu rajulaini lan ngadeg kedue wong lanang wa wukufu rajulaini lan ngadeke kedue wong ngadeke kedue wong lanang loro ngadeke wong lanang loro wa wukufu rajulaini lan ngedeke wong lanang loro jaa mongko teko sopo kang teko sopo rajulain ma'an hale berbarengan au rijalin utawa piro-piro wong lanang kosodu mongko maksud sopo rijalin kang podo ngejo kosodu kang podo ngejo sopo rijalin al iktidaa ing dadi makmum bimusallin kelawan wong kang salat khalfahu ing dalem burene imam safan ing saksof wanudiba lan den sunnaake opo wukufun ngadeg fisofin ing dalem sof awalin kang kawitan wahwa utawi sof awal iku mah perkara yali kang ngiringi apa mah
al imama ing imam. Wa in takhallalahu lan lamun nyela-nyelai ing mah opo minbarun minbar au umudun utawa tiang piro-piro tiang. au umudun utawa piro-piro tiang. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Summama tumulai perkara yalihi kang ngiringi apa ma hu hi ing saf awal wa kazalan sateruse wa afdalu kulli safin utawi paling utamane saben-saben saf iku yaminuhu arah kanane saf sop kang ono ing dalem. iku yaminuhu saf kang ana ing dalem arah kanan walau taradafa lan lamun bertentangan opo yaminul imami saf kang arah kanane imam wasofu lan saf al awalu kang kawitan qaddima mongko den DCX ake apa saf awal fima ing dalam keterangan ya zaharu kang partelo ma wa yaminuhu utawi saf kang arah kanane imam iku aula luwe utama apa yaminu minal kurbi ketimbang parek ilaihi marang imam fi yasari ing dalem saf kang arah kiwane imam wa idrakus safi utawi merkole saf al awwali kang kawitan iku aula luwe utama apa idrakus safil awal min idraki ruku'i ghairi rakaati ketimbang merkole ruku sakliyane rakaat al akhirati kang akhir amma hiya anapun utawi rakaatil akhirah iku fa in fawataha mongko lamun pot ing rakaatul akhirah opo qasdu sofi najasaf al awali kang kawitan fa idrakuha mongko utawi merkole rakaatul akhirah iku aula luwih utama apa idrakuha minasofi ketimbang saf al awali kang kawitan. Jadi di dalam sholat berjamaah itu ada banyak keistimewaan. Di antaranya takbiratul ula lebih utama dibanding selainnya. Kemudian posisi barisan shop pertama baik lebih utama dibanding shop kedua dan ketiga seterusnya. Kemudian shop yang di samping kanan lebih utama dibanding shop di samping kiri. Makna utama ini menyebabkan berbeda-bedanya pahala. Dalam itu disebutkan seandainya orang itu tahu pahala yang ada dalam azan dan barisan shop pertama shop, maka seseorang itu akan rela untuk diundi rebutan. Seandainya orang tahu pahalanya rebutan. Karena nggak tahu pahalanya, maka malah saling mengalah. Sehingga seseorang
memajukan temannya untuk ngisi sop depannya. Ini bagian daripada yang tidak dianjurkan. Al-isar ila ibadati mamnu, mengalah dalam urusan ibadah itu dilarang. Al-isar ila ibadati mamnu, mengalah dalam urusan agama, urusan ibadah itu dilarang. Kalau mengalah dalam urusan dunia itu mahmud, terpuji. Tapi kalau urusan agama mamnu. Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Urusan dunia, para sahabat itu mengalah walaupun dirinya perlu, walaupun dirinya butuh. Sehingga diceritakan ada kepala kambing. Kepala kambing. Ada seorang sahabat dikasih kepala kambing. Maka dia ketika menerima ingat tetangganya. Sudahlah, kasih tetangga. Mengalah. Kasih tetangganya. Tetangganya pun sama. Udah, kasih tetangganya. Tetangganya pun juga pikir begitu. Kasih tetangganya. Akhirnya muter kepala kambing itu sehingga datang kepada orang yang pertama lagi. Urusan dunia. Di rumah. Tapi kalau urusan ibadah nggak boleh mengalah. Kalau dalam ibadah itu fastabiqul khairat, lomba-lomba. Maka mengenai sop depan, jadi kalau nunggu sholat itu buat sop, kami dulu sop depan kanan, baru sop depan kiri. Maka dalam hadis disebutkan khairul birri a'jaluhu. Apa? Khairul birri a'jaluhu. Kebaikan yang terbaik itu adalah yang bersegera. Kalau kebaikan itu jangan ditunda-tunda, segera. Khairul birri a'jaluhu. Khairul birri a'jaluhu. Kebaikan itu yang terbaik itu yang segera. Tapi ini kembali kepada pemahaman seseorang terhadap agamanya. Kalau orang paham agamanya, maka mementingkan agama. Kalau kepahaman agamanya nggak ada, maka dengan agamanya acuh tak acuh. Kenapa orang itu mementingkan sholat berjamaah? Karena ngerti nilainya berjamaah itu. Kalau orang nggak ngerti urusan ini, maka diajak berjamaah. Jangankan berjamaah, nggak sholat itu biasa. Maka kepahaman atas agama ini sesuatu yang harus diutamakan. Terus Wa kuriha lan den makruhake lima mumin kedua makmum opo infiradun ijen
anis sofi saking sof, alladzi yasof min jinsihi kang saking jenise alazi. In wajada lamun nemu sapa makmum fihi ing dalam sof saatan ing keluasan, kelonggaran. saatan ing kelonggaran, bal yudkhiluhu Bal yadkhuluhu. bal yadkhuluhu bale melebu sapa makmum hu ing sof. Jadi kuriha lima mumin infiradun anis sofi alladzi min jinsi in wajada fihi sa'atan bal yadkhuluhu. Di makruh berdiri sendiri dalam satu shop. In wajada fihi sa'atan, kalau dia masih mendapatkan satu tempat yang dia bisa masuk di situ. Maksudnya di shop depannya ada longgar, maka makruh membuat shop baru. Penuhi dulu shop depan yang kosong, baru setelah penuh buat shop yang baru. Jadi membuat shop baru sebelum penuh shop depannya ini makruh. Segala hukum makruh dalam sholat berjamaah itu menghilangkan fadilah berjamaah. Maknanya sholatnya sah tapi tidak mendapatkan pahalanya berjamaah 27 derajat itu. Jadi misalnya kamu sholat berjamaah, kamu berdiri sendiri dalam satu shop. Sholat kamu sah, tapi berjamaahnya tidak dapat. Jadi perhatikan segala hukum makruh dalam sholat berjamaah itu membatalkan fadilahnya berjamaah. Batal fadilahnya. Sholatnya sah tapi tidak mendapatkan pahala, sama seperti orang sholat berjamaah tapi yang makmum tidak niat makmum, yang imam tidak niat imam. Fasorat sholatuhu furoda. Jadi sholatnya seperti sholat sendiri. Ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya berjamaah itu kuat. Berjamaah itu rahmat. Al-jama'atu rahmat. Menyendiri berpisah dari berjamaah itu lemah. Asyaitonu dhi'bun kadhi'bil ghanam. Innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Hafal kamu hadis. Dia harus hafal. Oh nggak hafal gimana mau menyampaikan sama umat? Ikutin. Asyaitonu dhi'bun. Asyaitanu dzibun Kadhi'bil ghanam. kadzibil ghanam. Innama ya'kulu Innama ya'kulu adh-dhi'bu adz-dzibu minal ghanam minal ghanam al-qasiyah. al-qasiyah. Asyaitonu setan, Asyaitanu setan, dhi'bun adalah serigala. dzibun adalah serigala. Innama ya'kulu dhi'bu, Innama ya'kulu dzibu, sesungguhnya serigala itu hanya memangsa sesungguhnya serigala itu hanya memangsa al-ghanam al-qasiyah, al-ghanam al-qasiyah, kambing yang terpisah dari kelompoknya. kambing yang terpisah dari kelompok. Jadi setan itu dia akan mudah mengganggu orang yang tidak berjamaah. Asyaitonu dhi'bun kadhi'bil ghanam.
Setan itu serigala, sebagaimana serigala manusia itu setan. Sebagaimana serigala bagi kambing. Serigala itu akan memangsa kambing yang terpisah dari kelompok. Jadi orang itu kalau tidak mau berjamaah, mudah disesatkan oleh setan. Jadi orang yang tidak mau berjamaah mudah disesatkan oleh setan. Maka dalam urusan sholat berjamaah ini baginda Nabi betul-betul memberikan penekanan khusus. Sehingga tidak ada hadis dijumpai bahwa Nabi sholat fardu berjamaah. Fardu itu tidak berjamaah. Gak ada hadis yang menjelaskan Nabi itu sholat fardu tidak berjamaah. Nabi selalu berjamaah dan berjamaahnya di masjid. Sampai pada kondisi Nabi sakit parah yang disusul kewafatan beliau, itu masih sholat berjamaah walaupun sudah nggak bisa ngimami. Beliau menyuruh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengimami. Itu saking pentingnya. Pentingnya sholat berjamaah. Jadi seseorang itu mementingkan, penting itu timbul dari rasa. Kenapa dia mementingkan? Karena dia merasa ini urusan penting. Tapi kalau dia tidak ada rasa bahwa sholat berjamaah itu penting, ya dia tidak mementingkan. Sebagaimana orang urusan kerja, dia mementingkan karena dia punya perasaan bahwa kalau nanti tidak kerja, saya makan apa? Nanti nggak kepanen sawit-sawit itu tidak jadi duit. Maka mementingkan itu ketika ada rasa bahwa itu penting. Jadi rasa itu sendiri itu muncul dari hati yang bersih. Bahwa Nabi mengatakan dzaqah akan merasakan ta'mal iman. Dzaqah bisa diartikan akan mencicipi. Ta'mal iman, rasa iman. Siapa yang akan mencicipi rasa iman? Rasanya sholat, rasanya tahajud, rasanya baca Quran, rasanya ngaji di pesantren. Itu ada rasanya itu. Semakin kuat rasa, semakin bagus hatinya, semakin kuat rasanya. Tiga, kata Nabi. Tiga yang akan mencicipi rasa itu. Yang pertama, radiya billahi rabbah. Orang yang dia itu puas punya Tuhan Allah. Sehingga dia pilihan lagi apa doa sama Allah, minta sama Allah, berharap sama Allah. Sehingga sholat itu nikmat, baca Quran itu nikmat. Apa-apa dapat masalah baca Yasin 40 kali. Dan nikmat itu. Ada apa? Ada apa? Kalau kamu belum merasakan itu, rugilah. Masa hidup tidak pernah merasakan
nikmatnya ibadah. Kemudian kedua, wabil Islam dinan. Orang yang puas punya agama jika dia tidak apa dengan dia pindah apa-apa. Bagaimana menurut agama gimana? Menurut Islam haram, halal. Itu bukan bagaimana enaknya. Kalau bagaimananya ya kan enak. Tapi bagaimana hukumnya? Enaknya gimana? Enaknya gimana? Agama menurut Allah gimana? Menurut Allah Rasulnya gimana? Hukumnya gimana? Gak usah tanya-tanya hukum. Sudah. Kalau memang kita tidak tahu ya bertanya. Wah, kok saya nanti haram semua. Loh. Kalau tahu tinggalkan. Wow, kalau ditinggalkan udah peduli kita ini. Ini. Wah, akhirnya ikut. Jadi enaknya mana dulu karena enak. Menurut Allah gimana? Ini boleh apa tidak? Mana? Enaknya gimana ya? Sesat. Kemudian yang ketiga, bimulad nabiyya. Orang puasnya contoh hidupnya. Puas punya Tuhan, Allah, agamanya Islam, hidupnya Rasulullah. Sehingga apa? Kalau mau tidur, Nabi kalau tidur itu gimana ya? Berjalan, Nabi itu kalau berjalan gimana ya? Gimana ya? Terus begitu. Kalau nggak tahu bertanya. Wah, itu harus aman. Jadi manis ibadah itu manis. Tidak ada rasa di justru kita bermasalah itu hubungan hatinya ini. Dengan Islamnya bermasalah, dengan Rasulullah bermasalah. Sehingga menjadinya dia ibarat orang sakit. Yakuza min din moro. Kalau hati orang kalau ini sakit, maka terasa pahit. Manis. Kamu sakit, kanan enak jadi baik. Makan daging kami nih, air. Mana ini dagingnya? Ya, kamu sehat, sakit, kamu masuk. Di Quran sakit. Suruh berjamaah. Hatinya lupa. Bagaimana kamu melihat ada orang sakit beri makanan enak,
menolak. Maka yang sehat geleng kepala. Oh, yang sehat. Dulu aku hurat dalam kalau hati sehat, hati yang bersih, tidak akan bosan, tidak males, tidak akan berat, tidak akan berat. Maka sampai terasa ngaji, sholat naik turun Quran 3 rakaat 4 rakaat pencicipi tiba dan mulai sholat hajat, sholat apa semua tiba adzan subuh. Kok nggak terasa ya tiba-tiba saking apa? Jadi kalau nikmatnya itu nggak terasa, tiga saking nikmatnya ceritakan penghuni surga itu makan pisang. Di situ bukan pisang ya, nikmat semua dan tidak perlu kholidun, ada semua yang diingini nafsu. Jadi penghuni surga manusia kulit buang, ambil pisang kedua gigi makan. Pisang ini nikmatnya dibanding pisang yang di rumah 70 kali lipat. Wah. Pisang kedua dimakan 70 kali lipat lezatnya dibanding pisang yang pertama. Buang, kulitnya dibuang. Ya. 70 kali lipat dibanding pisang yang kedua. Berarti kalau dibanding pisang pertama 140 kali, Masya Allah. Terus gitu. Tanpa terasa nikmat itu di surga itu kebalikan di dunia. Kalau di surga makan tambah nikmat. Kalau di dunia semakin makan semakin ceret, tambah makan nikmat. Nanti sudah berubah jadi dipaksa makan terus. Racun jadi muntah. Sate enak ya 10 tusuk aja, 20 tusuk lah atau 30 tusuk lah kamu mau. Oh sekom ya 1000 tusuk. Wah itu di surga akan nikmatin nanti bisa. Yakin tidak ada surga? Itu gimana loh? Ke kiamat loh. Nggak yakin dengan surga itu. Jadi di dunia ini tidak usah terlalu berharap orang memuliakan kamu, menghormati kamu, respon dengan kamu. Orang baik seperti itu. Jadi dicaci orang senyum aja. Kamu ini gimana sih? Paling sedikit gitu loh. Ngomongin orang gimana? Ya. Apakah kalau saya apa nama senyum dulu dia justru malah tambah senang ya itu? Biarin aja cuy, senyum aja. Lewat. Nah, penghuni surga tadi yang makan pisang tadi. Makan pisang baik kalau bahasa kita. Enak, kata siapa? Kata penghuni surga yang makan pisang, enak. Enak ya enak, tapi kan ada yang lain, bukan hanya pisang baik. Coba tengok kulitnya ke belakang. Tengok kulitnya sudah menggunung. Berapa pisang dia dimakan? Kulitnya sudah menggunung. Kok
terasa baik perut itu enggak kenyang ya enggak. Ini memang bukan makan untuk kenyang. Jadi di surga itu makan bukan untuk kenyang. Terus kayak di dunia ini kalau makan banyak mencret cari WC, di sana enggak ada WC. Di surga itu bukan tempatnya kotoran. Wa nazna ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala, sudah enggak ada kotoran, enggak ada sumpah, enggak ada apa. Surga itu enggak ada WC. Yang pisang tadi punya sudah menggunung, perutnya di surga itu hanya untuk bahagia. Orang yang perlu sama. Semakin lama surga semakin ganteng. Di dunia ini sudah nggak selama-lamanya, apa-apa perlu usaha capek. Kalau dimakan nggak bisa banyak. Di dunia ini yang enak itu sedikit. Apa aja di dunia itu enak sedikit. Kalau sudah kebanyakan, itu namanya istilah kebanyakan itu belenger. Coba apa aja kamu kan dunia ini apa aja enak itu sedikit. Kalau udah banyak nggak enak. Kamu dengan apa misalnya? Coba kamu enaknya makan apa? Makan kambing gulai panggang lezat. Ya makan apa kamu makan? Ternyata yang itu gigitan pertama itu seandainya nggak ada lagi, pengen, udah nggak ada lagi. Coba ada lagi, makan terus, tiba-tiba hilang dengan itu dia. Nah, ini penting ini. Jadi kalau kita tidak nikmat dengan ibadah, gak nikmat dengan ngaji, gak nikmat dengan bacaan, ini kita tidak ada masalah dengan tiga perkara. Dengannya mau mengerjakan tidak sesuai dengan, mungkin kamu mengerjakannya caranya tidak diridhoi Allah. Kalau diridhoi Allah, Allah sesuai dengan Islam, sama sih sebagaimana mengerjakan. Jadi kalau nikmat baru, nikmat hidup itu pertama harus sesuai dengan perintah Allah, harus sesuai dengan aturan Allah, yaitu agama Islam, harus seperti Nabi mencontohkan. Ini sholat yang dicontohkan Nabi berjamaah. Hidup kalau mampu berjamaah nanti akan mudah untuk mengatur perkara-perkara sehingga disebut ke dalam riwayat bahwasanya itu mempengaruhi kehidupan di luar sholat. Kalau ada orang di luar sholat hidupnya tidak bisa damai dengan tetangganya, dengan keluarganya, cekcok terus, orang itu langsung muara ke kamu sholatnya nggak lurus sob. Nggak lurusnya sob itu mempengaruhi nggak lurusnya pikiran di luar sholat. Maka Sayyidina Allah Ta'ala anhu kalau mau ini sholat itu dulunya ada dadanya orang yang berdiri di sana. Lurus. Ya, lurus, tengok kanan kiri lurus, baru. Karena bengkoknya bacaan sholat itu akan membuat bengkok di luar sholat. Terjadi cekcok, ribut. Maka orang dulu itu cara
baiki keadaan adalah dengan cara memperbaiki sholatnya. Kalau baik sholatnya, baik semuanya. Maka itu kan sudah ditunjukkan oleh hadis Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali akan dihitung amalan kita ini sholat di hari kiamat nanti. Fa'in sholuhat sairu amal. Kalau baik sholatnya, baik seluruh amal. Maka kata-kata fa'in sholuhat sairu amali ini menunjukkan baik itu baiknya ketika dunia. Ya baik amalnya yang lain. Jadi kalau ada orang yang nggak beres, berarti sholatnya nggak beres. Kalau ada orang suka nipu, suka bohong, ya kan? Suka nyakiti orang, suka nzoni orang, itu sholatnya itu tidak. Maka sholat itu adalah inti zikrullah. Intinya zikrullah itu sholat. Intinya doa, intinya zikir, intinya amal, intinya hidup itu sholat. Nabi Musa alaihissalam diperintah, wa aqimis sholata li dzikri, ya kan? Wa aqimis sholata li dzikri. Surat Toh. Wa aqimis sholata, tegak sholat, ingat. Tegakkan sholat wahai Musa untuk mengikutku. Kata siapa? Kata Allah. Jadi inti zikir ingat Allah itu sholat. Wa aqimis sholata li dzikri inna sa'ata la'atiyatun adu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat sebentar lagi akan datang untuk membalas amalannya orang yang akan amal di dunia. Inna sa'ata, sesungguhnya hari kiamat la'atiyatun, pasti datang. Akadu ukhfiha, waktunya sebentar lagi disembunyikan oleh Allah SWT datang hari kiamat. Untuk apa? Litujza nafsin bima tas'a, untuk amalannya. Ingat itu, orang itu amalannya balas dilarang. Itu kok sembar. Ngapain sih susah-susah hidup? Bangun babi. Ya. Ini tidak ada yang enak. Seenaknya di dunia ini enggak enak. Karena dunia disifati oleh Allah bukan tempatnya enak. Maka jangan cari enak. Banyak itu juga. Itulah kami. Surga itu ya sampai besok mah. Kalau mati itu apa? Hari kiamat itu lama. Kata sih lama. Kiamat itu ya kamu mati ya kiamat. Oh, masih lama. Oh, kamu masih lama matinya. Siapa yang tahu dengan kapan waktunya mati kan? Selama lama ya paling 70 tahun. Itu pun kalau Allah menghendaki besok tahun nanti habis asa. Tapi kan enggak sakit. Ya, kayak gini masa mati.
Masya Allah. Berapa banyak orang sekarang masih makan habis di 5 ke depan mati. Iya kan? Ada orang mau naik pesawat tujuannya Bangka dari Jakarta dengan riang gembira, setiap detiknya ditengok tiketnya sebelum ini, nunggu panggilan naik pesawat. Yang ngobrol sambil selfie, tiba-tiba ada panggilan pesawat Lion Air tujuan Pangkal Pinang, Bangka, Pangkal Pinang, dipersilakan naik pesawat melalui pintu 1. Nah itu kan, maka semua butan pintu apa, pintu masuk. Setelah kemudian terbang berjalan, pesawatnya jatuh di laut, mati. Nah itu kan mereka, bukan saya. Itu kalau orang itu nggak iman itu alasannya banyak. Itu kan dia, bukan saya. Kalau saya kan tidak mereka. Saya ini masih lama. Israel, kamu itu nanti itu jam 5 dia tidak tahu. 5 mati beneran. Maka tadi yang ngasih nasihat tadi bercerita, memang ya. Tadi itu habis duhur saya kasih tahu cerita itu loh, pesawat Pangkal Pinang nanti 5 menit nanti. Kemudian dia bilang itu kan dia, saya enggak, masih lama 5 tahun lalu. Nah, mati ya sekarang. Jadi itu tidak boleh putus siap detik. Kalau kamu lupa hadap waktu dan Israel, kamu dianggap lalai, orang ghaflah di waktu tidak ingat Allah. Maka ada kitab namanya Tambihul Ghafilin. Apa? Ini ada yang nonton. Kebetulan bibi dan paman saya korban Lion Air. Masya Allah. Nah, yaitu nonton kamu ribuan di luar. Jadi kita ini bukan mau bergaya tampil TikTok. Ini memang apa yang menjadi omongan ini menjadi satu untuk umat. Karena sekarang udah zamannya orang gila-gilaan. Ada orang yang joget, nungging nggak jelas, ada yang ini, yang itu. Kita bagian ingeti mereka untuk ingat. Masya Allah, kebetulan bibi dan paman saya korban Lion Air. Saya juga alumni Tombol. Kita kirim umatnya Kanjeng Nabi yang wafat di kejadian itu. Al-Fatihah. Ya itu pelajaran. Ngingeti mereka itu pelajaran. Pelajaran ini. Tak ada tidak semua. Memang berarti mati. Ada sebab. Sebabnya kematian itu banyak. Walau mau pendinya ya mati setengah waktunya. Ada orang mati dalam keadaan tidur tidak bangun lagi. Padahal mati anyar. 5 menit sebelum
gelap, dia sudah berjanji, Mas, kita ini sudah menjadi suami istri. Aku cinta sehidup semati, kata istrinya. Maka suaminya bilang, sama deh, kita ini memang dari dulu sudah sehidup semati. Nanti ngobrol, tidur. Suami tidur, tidur. Ternyata masih mesra. Sebelum subuh dibangunkan, Mas, tahajud. Tidak bangun mamasnya. Tidak bangun. Sudah subuh. Bangun. Subuh. Tidak bangun pula mamasnya. Bangun 6. Agak keras sudah ini. Dirinya. Bangun. Gak tahajud. Gak subuh. Bangun pula. Penasaran istrinya. Kok gak bangun nih? Sudah jam 8. Mas. Buka. Sudah. Pas. Insya Allah. Nangis istrinya. Nangis ditinggal. Hidup mati. Ayo, penuhi janjimu itu. Akan dikubur kamu bersama dia. Nah, dia sudah mati. Kamu akan temani dia dikubur. Tidak mampu. Nah, nangis. Sehari 2 hari nangis. Sudah 3 hari itu cari lagi. Laku perempuan nyari lagi cari lagi. La ilaha illallah. Jadi dia harus lezat. Ibadah itu harus lezat. Kalau kamu tidak lezat ibadah, banyak istighfar. Ada apa saya ini? Jadi malas begini. Quran, ngaji, malam tajwid, malas begini. Ada apa saya? Astagfirullah. Astagfirullah. Tiba-tiba pengen boyong. Pengen apa? Pengen boyong. Lezat ngaji. Pengen duit. Kerja. Aduh. Beruntung tuh masih sadar. Kalau orang itu sadar, tidak akan terjadi nih. Jadi kalau nggak sadar itu, maka dinasihati orang bingung. Ngapa ya anak saya ini minta bohong? Sudah saya nasihati, masih lah tak pulang bolong itu, bohong. Coba kalau Ustaz nasihat Ustaz, bilang iya tapi putus kamu pulang. Nangis, tapi aku tak tetap pulang. Ngapa kamu? Waduh, pokoknya aku tak boyong. Akhirnya nyampe rumah mantan, dada sawit, dapat duit banyak, tapi sama teman-temannya jadi ustad. Selesai zuhur keluar 1 tahun, maka keluar tahun, tiba-tiba pas keluar 1 tahun, keluar di suatu kampung yang dia hidup di situ. Yang boyong tadi pas masjid, dia masih jauh sholat di masjid, nengok kawannya sembunyi-sembunyi takut ketemu. Kok ada sih itu sudah jadi ustadznya? Wow. Nengok dari kejauhan. Dia jadi apa? Jadi petani. Jadi sama jamaah masjid dikasih. Pak Ustadz, di sini ada alumni Betung dulu. Oh, saya dulu di Betung juga saya. Pak, iya di sini ada alumni. Siapa ya? Dulmuni. Oh, kenal saya tuh Dulmuni itu, setelah saya dulu di Betung. Mana rumahnya? Kaget dia. Oh, Dulmuni. Kamu mau jadi kiai kau ya?
Malu dia. Nah, ini yang diceritain ini. Nah, jadi penyesalan itu tidak di depan, di belakang, tidak di awal, di akhir. Sama orang hidup ketika hidup ini menyesal di akhir. Di mana akhir itu? Di kubur. Ketika sakaratul maut itu. Kamu nengok orang pemain narkoba. Nyesalnya ketika apa? Ketika ditangkap polisi masuk penjara. Orang telepon saya, dia jual narkoba terus masuk penjara. Dia telepon saya dari penjara. Dan saya pernah kayak dulu itu bersiwa pakai jubah. Saya, kamu di mana? Aku di penjara, Tad. Ini saya ngomong ini tidak boleh bohong, dosa lo bohong ngelabui kau. Orang kenal, orang curhat gitu. Saya bilang, ya sudah, nanti kalau keluar beneran keluar lagi 40 hari, 4 bulan. Iya, Tal, aku pengen kayak gitu itu. Ini sudah di penjara, keluar dari penjara, lupa lagi. Hidup tidak ada harapan tobat. Kalau sudah mati, tobat apa yang mau diharapkan kembali? Digebuk sama Mungkar Nakir. Saya tobat itu nanti kalau sudah 40 tahun. Oh begitu? Ya iyalah, masih muda kayak gini tobat. Kesempatan toh maksiat. Apa kerjain aja semua. Kalau sudah tahu rasanya makan tobat. Nah, itu bisikan setan. Di zaman Bani Israel ada orang namanya Beriso. Siapa? Beriso ini orang baik. Tapi terkesan dengan. Jadi kalau kita ini jadi orang baik, jangan terkesan, jangan penasaran maksiat, jangan tahu. Oh, kamu itu penasaran hatinya pengen baik. Jadi kalau terasa maksud, apa ini setan? Itu langsung. Ini bersiswa itu dia orang baik, tapi terkesan setan. Jadi waktu itu zaman awal hidup di bumi ini, setan itu bisa nampak. Dia kayak orang ahli ibadah, orang tua. Setan datang di tempat di masjidnya Siso. Maka setan ini ibadah di masjidnya Bersiso, menghadap kiblat, tidak merubah posisi. Zikir Allah tidak merubah posisi selama 3 hari, sebulan, dan waktu yang lama. Bersengus setiap hari. Orangmu kok kuat sekali ya zikirnya ini ya. Saya tengok dari kemarin masih di situ tuh. Apa nggak makan dia? Apa tidur dia? Ya di benak siapa? Bersih. Lama begitu. Bersih ketin. Siapa? Saya ini hamba Allah. Saya tadi itu ngomong. Saya ini apa? Kok kamu pikir posisi tidak bisa berubah berhari? Kok bisa begini? Gimana? Siapa?
Maka setan jawab, oh, saya ini mantan preman. Saya ini maksiat sudah saya cicipi semua. Saya membunuh orang banyak, orang sudah saya berzina mulai dari yang cantik, yang jelek, wah pokoknya saya coba semua, sudah habis. Saya mencuri semua, makan babi apa semua. Pokoknya seluruh maksiat sudah saya cicipi. Sehingga sekarang saya sudah pengen lagi. Sudah malak, tobat malak. Jadi, ya kalau kamu mau bisa seperti saya ini, kamu harus apa yang saya buat, kamu ikuti. Kerjakan seluruh maksiat dulu itu. Nanti kalau sudah malak, kamu tinggal tobatnya itu. Kata apa? Maka enggak? Masuk akal itu. Iya ya. Oh iya ya. Iya iyalah. Kata siapa? Kata setan. Ya iyalah. Saya ini wah sudah. Maksiat sudah saya tahu rasanya sudah kamu lagi malak. Maka bersisa manggut-manggut. Oh, jadi kira-kira maksiat apa yang saya mulai? Oh, kamu harus membunuh. Kata siapa? Kata setan. Kaget bersusu. Oh, membunuh. Dosa besar membunuh itu. Masa kamu membunuh itu? Ya sudah, kalau kamu nggak siap membunuh, kamu berzina. Oh, berzina. Sudah, mau saya. Sudah, kalau kamu nggak mau berzina, kamu mabuk. Ketika disebut berzikir, bolehlah, ringan itu. Nah, meremehkan dosa. Siapa? Bersisa meremehkan dosa. Tapi saya kalau mabuk nggak boleh kelihatan orang. Ini kan tokoh saya. Bersisa. Saya ini kan baik. Aku tempat minuman. Kamu pergi ke sana, kamu jadi kadis saya mampus. Kalau mabuk, sedang mabuk kan tidak sadar. Maka penjual apa? Penjual ini itu perempuan. Itu sudah itu tua. Sudah mabuk. Jadi akhirnya dia berjual. Di saat berzina, suaminya penjual minuman itu dah dibunuh. Remehkan dosa besar. Hidup ini bukan untuk kalian. Akhirnya bersisa bisa ditangkap. Setelah ditangkap dihukum gantung. Setan datang lagi. Setan datang.
tetangga. Bersisa. Kalau kamu mau selamat dari gantungan itu harus ya. Kamu siapa? Ya saya setan. Jadi harus nyembahmu. Setan nyembah kamu aja. Dingkluk langsung dia alirat mati dalam tiang dalam tiang gantungan dalam keadaan nyembah setan. Itu contoh bahwasanya tidak boleh meremehkan dosa. Akhirnya lanjut. Dan makruh gawe Itmamah ing dalam oleh nyempurna akes lahu ka ing dalam durungi sofi dengan sofi saking sof wa wukuf tadi lan makruhake ngadeke unang al fardi kang ijen ayarihi saking arah kiwahe imam ro'ahu lan ing dalam burine imam kemudian lan jajar orang imam namun lan hal belakangi kathiran ke wa kullu zihi utawi saben iki laka makruhan ikuit pote opo itu elangake opo zihi fadilatul jamaati ing fadilahe salat berjamaah. Jadi semua kemakruhan yang disebut tufau itu fadilatul jamaah. Menghilangkan fadilahnya dari jamaah. Wa kullu harihi itu fadilatul jamaati kama rohu bihi. Terus Yusanu la yazida ma'ina kulli ini wal awali wal imam salasati azru disunah jarak antara dua sop antara dengan sop pertama sop dengan imam disunahkan agar jaraknya lebih dari 3 dhiro. Yusanu ala yazida ma baina kulli khaffaini antara jarak wal awal dan sop pertama wal imam dengan imam ala salati adru lebih dari kalau lebih kita menghilangkan bila bersama juga. Fa in fa'alu
lam yahsulu fadilat jamaah. Kalau mereka mengerjakan sholat dalam keadaan antara dua sop melebihi 3 dhira', yang kedua dengan sop pertama melebihi 2 dhira', melebihi 3 dhira'. Kalau sop pertama dan jarak imam melebihi 3 dhira', maka di sini disebutkan di dalamnya itu fa'in fa'al dzaka fa'in fa'al lam yahlu fadilatal jamaah. Kalau mereka mengerjakan yang seperti itu, maka mereka tidak mendapatkan fadilatul jamaah. Akhran min qaulil qadhi law kana bainal imam wa man khalfahu aktsaru min salasati adru'in faqad dayya'u huquqahu. Kalau orang jaraknya sampai lebih dari 3 dhira', maka dia telah berbuat sia-sia. Saya terlambat? Hah? Enggak. Di garis itu dalam fa'in fa'alu lam yahsulu maka dalam keadaan jarak asab lebih fa'in fa'alu lam yahsulu fadilatal jamaat. Kalau ditanya fahimtum, fahimna. Kalau ditanya hal antum tafhamuna ma qulna, ma qultu alhamdulillah insyaallah. Hal antum tafhamuna ma insyaallah. Alhamdulillah insyaallah. Allahumma fa'na bima 'allamtana. Amin. Semoga Allah bermanfaat. Al-Fatihah. Subhanallah.